Kakek Shahin duduk termenung sendirian mengingat pertengkarannya dengan putrinya Sevda yang tak lain adalah Ibu Aisyah. Dia terpaksa mencoret putrinya dari kartu keluarganya karena putrinya itu lebih memilih hidup di Istanbul bersama suaminya Yusuf Hasan daripada tinggal bersamanya. Di dalam kamar ibunya, Aisyah melihat-lihat barang ibunya. Dia sangat menyayangkan keputusan ibunya yang rela meninggalkan kehidupan mewahnya untuk hidup menderita bersama ayahnya di Istanbul. Seandainya saja ibunya tidak salah mengambil keputusan kala itu, kemungkinan hidup Aisyah tidak akan semenderita saat ini. Tak lama kemudian, Mirza memanggilnya untuk makan malam, tapi Aisyah menolak. Cukup panjang lebar juga celotehan Mirza kali ini, dan yang paling membuat Aisyah muak adalah semakin lama omongan Mirza ini, semakin dia ikut campur tentang hubungannya dengan Ferit. Karena kesal, dia pun mengusir Mirza dari kamar ibunya. Sementara itu, di istana Sancakzade, Ferit mencurahkan segala kekesalannya pada kakaknya, Sinan. Dia ceritakan bahwa Aisyah lebih memilih tinggal bersama kakeknya, padahal dia sudah membujuknya habis-habisan agar dia balik ke rumah. Yang membuatnya sangat dongkol sebenarnya adalah dia satu atap dengan Mirza, orang yang kerap kali menyulut kecemburuannya. Azadi datang dan mencuri dengar obrolan kedua anaknya itu. Azadi tidak terima putranya mengemis cinta pada seorang wanita yang tidak jelas latar belakangnya. Oleh karenanya, dia membujuk putranya itu untuk membuka lembaran baru dalam hidupnya. Kata-kata Azadi ini bukannya membuat Ferit tenang, sebaliknya dia malah semakin kesal. Dia pun segera beranjak pergi dari hadapan ibunya. Bibi Fedia memanggil Ferit. Dia bertanya apakah dia sudah tahu bahwa Aisyah sudah balik ke Istanbul. Mendengar ini, Ferit hanya tersenyum kecut, kemudian memberitahu Bibi Fedia bahwa Aisyah saat ini tinggal bersama kakeknya di Adana. Kakek Shahin mendesak Mirza agar mencari cara untuk membuat Aisyah betah tinggal di istananya. Elif, cucu kakek Shahin yang menderita sakit ginjal, muncul dan bertanya siapa Aisyah. Mereka menjelaskan bahwa Aisyah adalah sepupunya sekaligus calon pendonor ginjalnya. Elif cukup kaget. Bagaimana bisa kakeknya mengorbankan cucunya yang lain demi kehidupannya? Terlebih sepupunya itu tidak mengenalnya. Dia ragu Aisyah bakal dengan sukarela mendonorkan ginjalnya. Kakek Shahin tetap meyakinkan Elif agar tetap hidup bagaimanapun caranya. Oleh karenanya, Elif harus bisa mengambil hati Aisyah agar dia bisa berbelas hati padanya. Keesokan harinya, Ferit terlihat duduk termenung sendirian. Tak lama kemudian, Azadi datang membuka tirai jendela kamarnya. Dia mengingatkan bahwa hari ini adalah sidang pembacaan dakwaan kasus yang menjerat Hande. Dia menyarankan agar Ferit segera menyelesaikan kasus ini dan menutup kehidupan kelamnya dan memulai lembaran baru. Kali ini Ferit tidak membantah. Ketika dia berganti pakaian, seorang kawan lama bernama Tanem meneleponnya dan mengajaknya bertemu di suatu tempat. Sementara itu, Aisyah bangun dengan agak malas. Ketika melihat ke arah luar jendela, dia agak kaget karena dia seperti melihat sosok muda ibunya berjalan di taman. Kakek Shahin dan Mirza pagi itu terlihat tengah menikmati kopi di taman. Aisyah menghampiri mereka. Dia masih enggan duduk dan makan dengan keduanya, tapi sikapnya berubah begitu dia melihat sosok gadis yang dilihatnya tadi berdiri di hadapannya dan memperkenalkan dirinya sebagai sepupunya. Aisyah terlihat senang melihat Elif. Dia pun mau duduk berdampingan dengan kakeknya dan Mirza. Mereka berbincang-bincang untuk beberapa saat. Aisyah mengakui bahwa wajah Elif sangat mirip dengan mendiang ibunya. Melihatnya, perasaannya campur aduk antara bahagia dan sedih. Kakek Shahin dan Mirza tak kalah bahagia melihat keduanya bisa langsung akrab. Setelah cukup perkenalannya, Aisyah meminta Mirza untuk mengantarkannya ke kantor pengadilan karena dia hendak menghadiri sidang terakhir Hande. Di depan kantor pengadilan, laki-laki Mirza sengaja membuat Ferit cemburu dengan berpura-pura bersikap mesra pada Aisyah. Aisyah sendiri tidak menyadari trik licik Mirza ini karena Mirza mengaku hanya membersihkan kotoran di rambutnya. Akibatnya, Ferit mulai tidak menghiraukan Aisyah. Ferit?
Sidang pun dimulai dengan mendengarkan keterangan Ayşe. Kendime ceza kesmişim ben. Bu kapıdan elini kolunu sallayarak çıktı. Canını yakacaklar. Dizi. Sidang pun akhirnya selesai dengan divonisnya Hande bersalah. Kali ini Hande benar-benar menerima karmanya. Akhirnya dia dipenjara dan di hari pertamanya dia disambut dengan pukulan dan tendangan dari para napi penghuni lama. Mirza meyakinkan Ayşe agar dia boleh mengantarkannya pulang. Dia berjanji tidak akan banyak bicara selama di perjalanan. Sementara itu, Ferit terlihat sudah berada di sebuah restoran bersama dengan Tanem. Keduanya terlihat begitu bahagia berbincang-bincang tentang kehidupan mereka selepas lulus kuliah. Özel meseleleri de telefondan Mirza dan Ayşe sudah berada di pintu sebuah restoran. Ayşe enggan masuk restoran itu karena dia pernah makan di sana bersama Ferit. Mirza yang tahu bahwa saat ini Ferit sudah berada di dalam restoran itu bersama dengan teman wanitanya terus membujuk Ayşe agar mau makan bersama dengannya di sana. Dia berniat menggunakan kesempatan ini untuk merusak hubungannya dengan Ferit. Akhirnya Ayşe pun bersedia masuk ke dalam restoran itu dan benar Ayşe begitu kaget melihat Ferit begitu asik berbicara dengan seorang wanita. Ayşe hendak keluar saja dari restoran itu, tapi Mirza malah memilih duduk di sana. Terpaksa Ayşe menuruti kemauan Mirza. Ferit juga tak kalah kaget dan kesal melihat Ayşe laki-laki bersama dengan Mirza. Ayşe benar-benar tak bisa mengendalikan perasaan cemburunya. Ketika dia berjalan menuju toilet, dia sempatkan menyapa teman wanita Ferit. Ben de Ayşe. Ferit tak kalah kesal dengan ulah Mirza. Dia datangi mejanya dan kemudian memperingatkannya agar menjauhi Ayşe. Tapi dasar Mirza, dia malah berlagak dengan mengatakan bahwa Ayşe lah yang tidak mau menjauh darinya. Seusai dari toilet, Ayşe bertanya langsung pada Ferit tentang hubungannya dengan Tanem. Ferit tertawa melihat reaksi Ayşe ini. Bagaimana tidak? Begitu banyak pertanyaan Ferit yang belum dijawab oleh Ayşe. Kenapa sekarang Ayşe meminta jawaban tentang Tanem? dedem olamaz dediğin adam Tak berselang lama, Bibi Vedia menelepon Ayşe memberitahukan bahwa dia hendak mampir ke rumah kakeknya di Adana. Hande bertemu dengan ayahnya di klinik kesehatan lapas. Di sana, Hüseyin berniat menyadarkan Hande bahwa ambisinya untuk menjadi bagian keluarga Sancakzade benar-benar menghancurkan tidak hanya ayahnya tapi juga dirinya sendiri. Oleh karenanya, Hüseyin meminta dengan sangat agar Hande mengubur mimpinya itu. Hande jelas tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya ini karena dia yakin dia masih bisa menjadi bagian dari anggota keluarga Sancakzade. Bahkan lebih dari itu, dia bisa mengambil alih seluruh harta keluarga Sancakzade meski tidak menjadi istri Ferit, tapi menjadi istri putra Adnan yang lain. Adnan berjumpa dengan pengacara Azade di sebuah kafe. Di sana, pengacara itu menyodorkan surat perjanjian pasca perceraiannya dengan Azade. Adnan tampak sangat kesal setelah mengetahui isi surat itu. Malam harinya, Azade terlihat makan malam dengan kedua putranya, menantu dan cucu tunggalnya. Dia berusaha membuat suasana makan malam seperti hari-hari biasanya meski kali ini sang kakek tidak hadir. Namun ternyata Adnan muncul. Sinan tidak suka dengan kehadiran ayahnya itu. Dengan sengaja dia mengatakan hal-hal yang membuat Adnan murka. Bu adamın yüzünü görmek istemiyorum. Annem insanlık yapmış sana. Dan murka, Denizin gözünü kör etmiş. dia meminta Sinan agar tetap menghargainya meski dia sudah berbuat salah. Namun Sinan tidak peduli. Dia terus mengolok-olok ayahnya, mengatakan bahwa ayahnya tidak berhak tinggal di rumah mereka, bahkan sehelai baju pun tidak semestinya dibawanya. Adnan tersinggung. Dia pergi ke kamarnya dan mengemasi pakaiannya. Sinan sendiri terus mengikuti Adnan sambil tak henti-hentinya mengolok-ngoloknya. Kaçma, gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel. Tamam. Kesabaran Adnan habis sudah. Dia tampar Sinan. Kes sesini.